Hujan turun deras malam itu. Langit gelap menggulung awan pekat di atas jalanan kecil yang membelah perbukitan. Samsul menyetir pelan. Wiper mobilnya bekerja keras menyapu air hujan dan kabut yang menyelimuti pandangan. Ia baru saja menyelesaikan tugas kerja di Wonosobo dan tengah dalam perjalanan pulang ke Cilacap. Tubuhnya lelah, matanya mengantuk, dan yang paling menyiksa adalah perutnya yang melilit karena belum diisi sejak siang. Sudah lebih dari 1 jam ia melaju tanpa bertemu satupun kendaraan. Jalan yang ia lalui bukan jalur utama, melainkan jalur alternatif yang katanya lebih cepat, tapi juga lebih sepi. Ia sudah bersiap untuk menahan lapar sampai kota berikutnya. Namun takdir berkata lain. Di tengah kabut yang mengambang seperti kabus di film horor, ia melihat secercah cahaya di sisi kanan jalan. Cahaya itu berasal dari sebuah warung kecil. Bangunannya tua, berdinding papan yang sudah mulai lapuk, dan hanya diterangi lampu minyak yang menggantung di bawah papan nama. Warung Bu Inem, masakan khas kampung. Samsul mengerem pelan. Heran, ia merasa pernah lewat jalan ini sebelumnya, bahkan cukup sering, tapi belum pernah melihat warung itu. Letaknya pun agak tersembunyi, nyaris tertutup semak dan pohon randu tua yang menjulang tinggi di sampingnya. Tapi aroma masakan yang tercium dari balik dinding papan warung itu sangat menggoda. Harum rempah-rempah, kaldu rebusan daging, dan uap hangat yang menusuk hidung di tengah udara dingin membuatnya tak bisa berpikir panjang. Ia memarkir mobil di bahu jalan dan turun. Udara luar terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan. Kakinya menapak tanah becek yang sudah bercampur lumpur. Sambil melangkah cepat menuju teras warung, ia sempat melihat ke sekitar. Sepi, hanya deru hujan dan pohon-pohon yang melambai tertiup angin. Pintu warung terbuka saat ia mendekat, seperti sudah menunggunya. Di dalam, ruangan remang-remang dengan 1 meja panjang dan 2 bangku kayu menyambutnya. Di sudut ruangan ada meja kecil yang dihias seperti altar, lengkap dengan bunga kenanga, sirih, dupa menyala, dan gelas berisi air yang tampak sudah mengendap. Di dinding tergantung lukisan-lukisan wayang kulit, namun wajah para tokoh wayangnya tampak buram, seperti sengaja dihapus atau luntur karena sesuatu. Silakan, Mas, duduk saja. Soto daging baru matang. Samsul terkejut. Seorang perempuan tua tiba-tiba muncul dari dapur, mengenakan kebaya usang dan kain batik yang sudah pudar. Rambutnya disanggul ketat, wajahnya keriput, namun senyumnya lebar, terlalu lebar hingga giginya yang runcing terlihat samar di balik bibirnya. Ia memperhatikan wanita itu sejenak. Ada sesuatu yang ganjil dari tatapannya. Mata si perempuan tak pernah berkedip saat menatapnya. Tapi rasa lapar memaksa logikanya untuk mengabaikan firasat aneh itu. Samsul duduk, mencoba menghangatkan tangan di dekat lilin yang menyala di atas meja. Tak lama, semangkuk besar soto daging tersaji di hadapannya. Kuahnya kental, uapnya mengepul, dan aroma rempah yang kuat langsung menusuk hidungnya. Potongan daging di dalamnya terlihat besar dan merah menggoda. "Terima kasih, Bu," katanya. "Namaku Inem," jawab perempuan tua itu tanpa diminta. "Resep ini warisan dari nenek moyang. Gak ada yang bisa masak seperti ini selain aku. Makanya, warung ini cuma buka malam hari. Biar istimewa." Samsul tersenyum kecil dan mulai makan. Suapan pertama langsung membuatnya merem melek. Rasanya luar biasa. Gurih, kaya rempah, dan hangat menyusup hingga ke dada. Tapi saat ia menggigit dagingnya, ada rasa aneh yang membuat alisnya mengernyit. Teksturnya kenyal, rasanya sedikit getir, dan ada aroma seperti darah yang belum sepenuhnya hilang. Ia menoleh ke arah Bu Inem, tapi perempuan itu sudah menghilang ke dapur. Samsul melanjutkan makan, meski rasa tak nyaman mulai muncul. Di tengah-tengah sendok keempat, ia mendengar sesuatu dari arah belakang warung. Sebuah bisikan lirih, seolah seseorang sedang berbicara dari dalam dinding. Darahnya masih segar. Ia tersentak, sendoknya berhenti di tengah jalan. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya suara hujan dan lampu minyak yang berderik pelan. Tapi ia yakin mendengar bisikan itu. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang menatap dari pojok ruangan. Ia melihat ke arah altar kecil.
Api dupa masih menyala, namun kini asapnya berwarna merah kehitaman. Lukisan wayang di dinding juga tampak berubah. Salah satu tokoh wayang kini memiliki wajah yang sangat mirip dirinya. Samsul berdiri, nafasnya memburu. Ia memanggil Bu Inem, tapi tak ada jawaban. Ia melangkah pelan menuju pintu, namun sebelum tangannya menyentuh gagang, suara dari belakangnya membuat tubuhnya membeku. Kalau sudah makan, jangan lupa bayar. Dengan doa dan darah. Samsul menoleh perlahan, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya udara yang makin dingin, dan suara tawa kecil, seperti anak-anak dari bawah lantai warung. Samsul menelan ludah, tangannya gemetar. Mangkuk soto di hadapannya masih mengepul, namun kini terasa seperti memancarkan hawa dingin alih-alih hangat. Pikirannya kacau. Suara-suara aneh dari balik dinding, altar sesajen yang seakan menatapnya, dan lukisan wayang yang seperti hidup, semuanya berputar di kepalanya. Tapi anehnya, lidahnya masih ingin mengecap rasa soto itu. Ada sensasi adiktif yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah rasa lapar justru semakin menjadi. Dengan tangan gemetar, ia kembali duduk. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin cuma perasaanku saja, mungkin aku terlalu lelah, gumamnya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Makanan itu terlalu sempurna, namun rasa dagingnya bukan seperti daging yang biasa ia makan. Ia kembali menyendok daging dan mengunyah perlahan. Kali ini, ia mencoba menelaah rasa itu lebih dalam. Ada tekstur kenyal yang terlalu nyata, urat-urat daging yang tak lazim, dan aroma yang tak pernah ia temui dalam daging sapi, kambing, ataupun ayam. Getir, asam, dan sedikit amis. Tapi semuanya bercampur dalam kuah yang sangat nikmat, menyamarkan rasa aslinya dengan keahlian yang luar biasa. Saat ia menelan potongan terakhir dari sendokan itu, ia kembali mendengar bisikan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Jangan makan semuanya, bukan itu bagianmu. Samsul menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya ruangan remang dengan asap dupa yang menebal. Tapi ia yakin suara itu berasal dari dalam ruangan. Dan entah kenapa, bisikan itu terasa seperti peringatan. Tiba-tiba, ia tersedak. Batuknya keras, air mata keluar. Ia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan. Dengan panik, ia meneguk jeruk hangat yang disediakan Bu Inem di samping mangkuk. Tapi saat air itu menyentuh lidahnya mati rasa. Cairan itu terasa seperti air tanah, berlumpur dan dingin. Ia meludah, namun hanya sedikit yang keluar. Detik itu juga, penglihatannya mulai kabur. Ia menatap tangan kirinya. Jarinya mulai gemetar hebat. Urat-urat di bawah kulitnya tampak lebih gelap. Seolah-olah ada sesuatu yang merayap perlahan dalam tubuhnya. Ia bangkit dari kursi dengan terhuyung, lalu menabrak meja hingga mangkuk soto tumpah. Bu Inem. Bu, teriaknya. Tak ada jawaban. Tapi dari arah belakang, tirai dapur yang tadinya diam kini bergoyang pelan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang berdiri di baliknya, memperhatikan. Suara langkah kaki pelan terdengar. Samsul mundur, punggungnya menempel pada dinding. Ketika ia menoleh, ia terperanjat. Lukisan-lukisan wayang yang tadi tampak biasa, kini menatap ke arahnya. Ya, menatap. Wajah-wajah wayang itu berubah ekspresi. Dari datar menjadi marah, dari kosong menjadi penuh dendam. Salah satu dari mereka menitikkan darah dari mata. Darah itu menetes ke lantai dan mengalir pelan ke kakinya. Tiba-tiba, lampu minyak di langit-langit bergoyang hebat. Angin dingin entah dari mana meniupkan asap dupa ke seluruh ruangan. Asap itu membentuk bayangan-bayangan wajah yang melolong, menangis, dan menjerit. Lalu suara itu datang lagi, tapi bukan bisikan. Sudah terlambat, sudah dimakan, kau miliknya sekarang. Samsul menjerit. Ia lari ke arah pintu dan menarik gagangnya. Tapi pintu itu tak bergerak. Ia menendangnya, memukul, bahkan mencoba mendobrak. Tapi kayu tua itu seperti berubah menjadi baja. Tak bergeming.
Bahkan jendela kecil di samping pintu pun kini dipaku dari luar. Tak ada jalan keluar. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tersengal. Ia menoleh lagi ke arah dapur. Tirai itu kini membuka perlahan. Bu Inem berdiri di sana. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Kulitnya tampak keriput seperti kulit ular yang mengelupas. Tapi yang paling menyeramkan adalah senyumnya. Tetap lebar, tetap ramah, namun kini penuh kegelapan. "Mas Samsul," ucapnya pelan. "Sudah kenyang?" Samsul tergagap, tak mampu menjawab. Ia melihat ke bawah. Cairan soto yang tumpah di lantai kini mengalir ke altar sesajen, menyatu dengan darah yang menetes dari lukisan wayang. Bu Inem melangkah maju. Tangannya membawa sesuatu. Sebuah boneka kecil terbuat dari kain, rambut manusia, dan serpihan kuku. Boneka itu memiliki wajah yang mirip dirinya. "Ada yang sudah menunggumu di bawah," kata Bu Inem pelan. Suaranya seperti gema dari dalam sumur. Samsul tak kuat lagi. Dunia di sekitarnya mulai bergoyang. Seperti dinding warung ini sedang bernafas. Ia jatuh terduduk, dan dari balik lantai kayu, suara ketukan terdengar. Sudah waktunya naik. Tubuh Samsul lunglai di lantai warung yang dingin dan lengket. Cairan soto yang tumpah bercampur dengan darah dari lukisan wayang membentuk aliran merah kecoklatan yang mengalir menuju celah lantai papan. Ketukan dari bawah terus terdengar. Ritmenya makin cepat. Tok tok tok. Seperti seseorang atau sesuatu yang tak sabar ingin keluar. Samsul mencoba merangkak mundur, menjauhi altar dan tirai dapur. Tapi lututnya terasa lemas. Napasnya memburu, dan dalam hatinya ia tahu, ia harus keluar dari tempat ini, apapun caranya. Bu Inem masih berdiri di depan dapur, memegang boneka kain yang kini perlahan ia guncang-guncangkan sambil melantunkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih, tapi keras di telinga Samsul. Semacam mantra, dan setiap kata yang keluar terasa seperti menembus telinga dan menusuk kepalanya. Berat, seperti ada yang masuk ke dalam pikirannya. "Ana sing luwe, ana sing durung entuk tumbal. Ada yang lapar, ada yang belum dapat tumbal." Tiba-tiba, lantai di bawah Samsul bergemuruh pelan. Celah-celah kayu mengeluarkan embusan udara panas yang berbau busuk, seperti bangkai dan belatung. Ia melihat ke bawah. Dari sela-sela papan lantai, muncul tangan kurus berkulit pucat, dengan jari-jari panjang dan kuku hitam yang mencakar ke atas, mencoba meraih kakinya. Samsul menjerit dan mundur dengan sisa tenaga. Ia menyenggol kursi dan hampir terjatuh lagi, tapi ia berhasil berdiri dengan sempoyongan. Kakinya menginjak potongan tulang kecil, entah dari binatang atau manusia, yang tersembunyi di bawah meja. Ketika ia menoleh ke arah dapur, Bu Inem sudah menghilang. Sebagai gantinya, terdengar suara tangisan anak kecil. Lirih, menyayat hati, tapi bukan seperti anak yang ketakutan, melainkan seperti anak yang kelaparan. Samsul memutuskan lari ke belakang warung. Mungkin ada pintu keluar dari dapur. Ia menerobos tirai kain yang basah karena lembab. Dapur itu ternyata lebih besar dari yang ia bayangkan. Ada tungku-tungku tua, panci besar berisi kuah merah pekat, dan gantungan daging di langit-langit. Tapi potongan-potongan daging itu bukan daging biasa. Ada yang berbentuk tangan, ada yang menyerupai kaki kecil, dan ada potongan kepala dengan rambut masih menempel. Ia menahan muntah, tapi matanya terus memandang satu hal yang membuat jantungnya seolah berhenti. Di sudut dapur ada kulkas kecil yang terbuka sedikit. Dari celahnya, ia melihat sepasang mata, masih utuh di dalam rongga kepala, menatap ke arahnya. Dengan panik, Samsul membuka lemari kayu di sebelah kiri. Ia berharap menemukan pisau atau apapun untuk bertahan. Tapi yang ia temukan justru lebih menyeramkan. Ratusan boneka kain seperti yang dibawa Bu Inem tadi. Semua tertata rapi di rak-rak gelap. Dan semuanya punya wajah. Bukan wajah biasa, tapi wajah manusia sungguhan. Seolah difoto, lalu disulam dengan rambut asli. Salah satu boneka itu mengenakan kemeja yang sama persis dengan yang dipakai Samsul malam itu. Tubuh Samsul bergetar hebat. Ia menutup lemari dengan keras,
namun tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Piring pecah, panci jatuh, lampu minyak padam. Gelap total. Dalam kegelapan, suara-suara bermunculan. Tangisan, tawa cekikikan, suara langkah kecil berlari di atas langit-langit dan dinding. Lalu, suara Bu Inem yang tak lagi ramah, melainkan seperti makhluk tua dari balik kubur. Mereka suka daging segar, Mas Samsul, dan kamu sudah jadi bagian dari mereka sekarang. Lantai dapur mulai merekah, papan-papannya retak, dan tangan-tangan itu kembali muncul. Tapi kini lebih banyak, mencakar, meraih, menarik. Dari lubang menganga itu, muncul wajah-wajah pucat dengan mata putih kosong. Anak-anak kecil yang tertawa dan menangis bersamaan, menyanyikan lagu dalam bahasa yang bahkan Samsul tak bisa pahami. Lagu yang terdengar seperti doa kematian. Samsul menendang satu tangan, lalu berlari ke belakang. Di ujung dapur, ia melihat pintu kecil setengah terbuka. Ia berlari ke sana, membanting pintu dan terjatuh ke tanah. Ia kini berada di belakang warung. Hujan masih turun, tapi tubuhnya penuh lumpur dan darah. Ia bangkit dan berlari, tak peduli ke arah mana. Hanya satu yang ia tahu, ia harus jauh dari warung itu. Tapi saat ia berbalik, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Warung Bu Inem tak ada. Hanya hutan lebat dan semak berduri yang berdiri di tempat bangunan tadi. Samsul berdiri mematung. Nafasnya tak beraturan. Di belakangnya hanya gelap dan pohon-pohon tua. Tak ada warung, tak ada papan nama, tak ada jalan masuk. Bahkan bekas ban mobilnya pun sudah tertutup lumpur dan hujan. Tapi yang lebih menyeramkan, di tangannya masih tergenggam satu benda, boneka kain, dengan wajahnya sendiri. Samsul berlari tanpa arah, menyusuri jalan berlumpur yang basah oleh hujan. Napasnya terengah-engah, kakinya terperosok ke dalam tanah becek berkali-kali. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa warung Bu Inem benar-benar telah lenyap. Tapi yang ia lihat hanya gelapnya pepohonan dan kabut yang mulai turun perlahan, seperti tirai putih yang menelan seluruh pandangan. Ia memeluk tubuhnya sendiri, dingin dan ketakutan. Tapi yang paling membuatnya ingin menjerit adalah boneka kain yang masih tergenggam di tangannya. Ia sudah mencoba membuangnya, melempar jauh ke dalam semak. Tapi entah bagaimana, benda itu terus kembali ke telapak tangannya, seolah-olah melekat. Bahkan ketika ia sudah menendangnya dan meludahi boneka itu, dalam hitungan menit, boneka itu akan kembali, muncul di kantong jaketnya, di jok mobil, atau bahkan tiba-tiba tergenggam di tangan tanpa sadar. Boneka itu punya wajahnya. Matanya terbuat dari biji hitam kecil, tapi setiap kali Samsul menatapnya lama-lama, bola mata itu terasa hidup, seperti sedang menangis, seperti sedang memperingatkan sesuatu. Ini gila, gumam Samsul. Ini semua cuma mimpi buruk. Ia akhirnya menemukan jalan aspal yang samar di antara kabut. Jalan itu lurus dan tampak familiar. Samsul segera mengenalinya. Ini jalan yang sama yang ia lewati sebelum menemukan warung Bu Inem. Lega, ia mempercepat langkah. Mungkin ia bisa kembali ke mobilnya. Mungkin ini semua bisa dijelaskan. Namun, 5 menit, 10 menit, 20 menit berlalu, dan jalan itu tak juga membawa kemana-mana. Tidak ada mobilnya, tidak ada papan petunjuk, tidak ada jalan bercabang. Hanya aspal basah, kabut, dan suara alam yang makin sunyi. Langit malam begitu berat menggantung di atas kepalanya. Samsul berhenti, napasnya memburu. Ia mulai menyadari satu hal mengerikan. Ia berjalan berputar. Jalan ini tak membawanya pergi, melainkan menahannya di tempat yang sama. Tiba-tiba, suara klakson terdengar samar dari kejauhan. Ia langsung menoleh dan berteriak, "Hei, tolong!" Suara itu terdengar lagi, klakson mobil tua, lalu deru mesin yang meraung. Ia berlari ke arah suara itu, menembus kabut. Tapi apa yang ia temukan membuat darahnya membeku. Di tengah jalan yang kosong, terparkir sebuah mobil miliknya. Ia mengenali plat nomornya, stiker kecil di kaca belakang, dan gantungan kunci di spion. Tapi mobil itu remuk.
Bagian depan ringsek seolah menghantam sesuatu dengan keras. Kaca pecah, darah mengering menempel di setir. Dan yang paling menyeramkan, pintu mobil bagian sopir terbuka dan kursinya kosong. Tapi jejak darah mengarah ke hutan. Samsul mundur beberapa langkah, tubuhnya mulai goyah. Otaknya menolak percaya. Ia baru saja keluar dari mobil itu kurang dari 1 jam yang lalu. Ia yakin. Tapi mobil ini terlihat seperti sudah terbengkalai berminggu-minggu. Lumut mulai tumbuh di bodinya, dan daun-daun kering menumpuk di kap mesinnya. Kemudian ia mendengar suara berat, parau, muncul dari dalam mobil. "Kamu sudah mati di sini, Samsul." Samsul menjerit dan berlari lagi. Tapi jalan itu tak berujung. Ia hanya terus berputar. Seolah-olah warung itu, jalan itu, dan hutan di sekelilingnya adalah satu perangkap besar. Dunia lain. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah bangunan kecil di kejauhan. Ia mendekat, ragu dan gemetar. Kabut menipis sedikit, memperlihatkan sebuah warung tua. Ya, warung yang sama. Warung Bu Inem. Sekarang berdiri kembali, utuh, seperti sebelumnya. Lampunya menyala temaram. Dan aroma soto kembali tercium, menusuk hidungnya. Pintu warung terbuka perlahan, dan Bu Inem berdiri di sana. Tapi kini, kulitnya benar-benar berubah. Kusam, hampir seperti kulit ular tua yang mengelupas. Matanya hitam, tak ada putihnya. Dan senyumnya masih sama, ramah, hangat mengerikan. "Mas Samsul," ucapnya lembut. "Sini, ayo istirahat dulu. Kasihan. Pasti capek ya." Samsul mundur perlahan. Tapi di belakangnya tak ada jalan lagi. Hutan telah menghilang. Kabut berubah menjadi dinding putih. Dunia hanya tersisa 2 hal. Warung itu dan dirinya. Tangannya gemetar. Boneka kain itu kini berdenyut pelan, seperti jantung. Dan dari dalam boneka itu terdengar suara napas. Napasnya sendiri. Samsul berdiri terpaku di depan warung Bu Inem yang kembali muncul entah dari mana. Hujan telah reda, namun hawa dingin tetap merayapi tulangnya. Lantai tanah di bawah kakinya seperti memerangkap langkah, seolah tak membiarkannya menjauh lagi. Suara jangkrik dan hembusan angin berganti jadi bisikan samar yang menyebut-nyebut namanya. "Samsul, Samsul, waktumu makan." Langkahnya pelan, gemetar. Namun tubuhnya seperti dipaksa mendekat. Saat melewati ambang pintu, aroma sedap soto menyergap kembali. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang lain. Bau darah segar dan kemenyan terbakar. Pencampuran yang aneh, menusuk, dan mual. Warung itu tidak lagi sama. Interiornya berubah drastis. Lampu gantung redup kini digantikan puluhan lilin di setiap sudut. Meja-meja kayu tertata rapi, masing-masing dengan 1 piring nasi, 1 mangkuk soto merah pekat, dan 1 boneka kain mungil yang duduk di sampingnya. Samsul tertegun. Setiap boneka punya wajah manusia yang berbeda-beda. Ada wajah lelaki tua, perempuan muda, bahkan anak-anak. Semuanya memiliki ekspresi ketakutan yang terpatri abadi. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa boneka terlihat basah, seolah baru saja dicelupkan ke dalam sesuatu. Mungkin darah. Di dekat mereka, piring-piring nasi masih mengepul, seperti baru disajikan. Bu Inem muncul dari balik tirai, membawa nampan berisi mangkuk terakhir. Ia meletakkannya di meja paling tengah, meja yang kosong. Lalu ia menatap Samsul dengan senyum damai yang tidak pernah memberi rasa tenang. "Ini pesugihan kuliner, Mas," ucapnya perlahan. "Mereka yang makan akan kenyang selamanya. Tapi yang dimakan akan jadi bagian dari masakan berikutnya." Samsul melangkah mundur, tapi kakinya seperti menancap. Ruangan menjadi gelap, hanya menyisakan cahaya lilin yang bergoyang, memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Ia melihat 1 bayangan besar di langit-langit, bukan milik Bu Inem, bukan miliknya, melainkan sosok tinggi besar dengan kepala menghadap ke belakang, berdiri merangkak di atas balok kayu, matanya menatap ke bawah. Kemudian suara muncul dari mangkuk-mangkuk itu. Suara isakan, suara doa, suara panggilan minta tolong.
Samsul menghampiri satu mangkuk dan melihat isinya lebih dekat. Di permukaan kuah merah itu, mengambang sebuah telinga manusia. Di sisi lain, sepotong jari, kukunya masih utuh. Ia terhuyung, hampir muntah. Namun justru tubuhnya malah terdorong duduk oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kursi di belakangnya menarik diri sendiri ke belakang lututnya, membuatnya terduduk tanpa bisa melawan. Bu Inem berjalan mendekat, membawa sendok. Ia menyuapkannya ke mulut Samsul, tapi Samsul menepis. "Aku nggak mau makan ini. Ini daging manusia." Namun, sendok itu tetap mendekat. Dan kali ini, tangan Samsul bergerak sendiri, menggenggam sendok itu dan menyendokkan isi mangkuk ke dalam mulutnya. Kuah hangat itu terasa asin, amis, dan pahit. Tapi di balik rasa jijik itu, ada sensasi lain yang merambat cepat. Ketenangan yang aneh, seperti pelukan maut. Tiba-tiba, semua boneka di sekelilingnya menoleh. Mata-mata mati mereka bergerak, menatap Samsul dengan tatapan hampa. Lalu mulai menyanyikan lagu dalam bahasa Jawa kuno. Lagu itu adalah doa pemanggil arwah. Lir ilir tandure wus sumilir. Samsul mencoba meludah, tapi mulutnya kaku. Sendok itu kembali bergerak. Kali ini lebih cepat. Mangkuk itu belum kosong, tapi tangannya tak berhenti menyuapkan. Tubuhnya menggigil, tapi tak bisa menolak. Bu Inem bersenandung kecil, menyapu meja dengan kain kotor yang merah oleh noda darah. "Warung ini butuh jiwa baru tiap 7 malam, Mas." Dan menu terakhir selalu disiapkan untuk yang paling keras kepala. Tiba-tiba, dinding warung mulai berubah. Dari papan kayu, kini menjadi tembok tanah dengan akar-akar menggantung. Lilin-lilin berubah menjadi obor dari tengkorak kecil. Dan dari dapur, terdengar suara langkah, berat dan menyeret, diikuti bunyi rantai diseret di lantai. Makhluk itu muncul, tingginya hampir 2 meter. Wajahnya tertutup kain putih bernoda. Di dadanya, tergantung papan bertuliskan, "Koki dari neraka." Ia membawa pisau besar yang meneteskan darah segar, dan dari tubuhnya menguar bau amis menyengat yang hampir membuat Samsul pingsan. Makhluk itu berdiri di samping Bu Inem, lalu menoleh ke Samsul. Satu-satunya suara yang keluar dari tenggorokannya hanya satu, "Waktunya masak." Samsul tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Seluruh ototnya seakan lumpuh. Jiwanya terperangkap dalam cangkang tubuh yang kini digerakkan oleh sesuatu yang lain. Tangannya masih menyuapkan sendok demi sendok soto merah ke dalam mulutnya, meski air mata mengalir deras dari matanya. Lidahnya ingin memuntahkan setiap tetes kuah itu, tapi ada kekuatan tak kasat mata yang memaksanya terus menelan. Bu Inem tersenyum puas di sudut ruangan. Di sampingnya, sosok tinggi yang disebutnya sebagai koki dari neraka berdiri diam, memandangi Samsul dengan kepala miring dan napas berat. Di tangannya, pisau besar kini meneteskan cairan hitam pekat, dan matanya, jika itu bisa disebut mata, bersinar merah dari balik kain penutup wajahnya. Di meja-meja lain, boneka-boneka kecil dengan wajah manusia itu mulai menggeliat. Mereka tak lagi diam. Ada yang bangkit dan duduk tegak. Ada yang berdiri di kursi dengan kepala menyamping. Beberapa dari mereka mulai menggeram pelan. Tapi satu boneka, di meja pojok dekat jendela, berbeda. Boneka itu tersenyum. Dan senyum itu bukan senyum polos. Itu adalah senyum penuh dendam. Samsul menatapnya, lalu menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Wajah boneka itu adalah wajah seorang anak kecil dan ia mengenali anak itu. Itu Aris, keponakan dari temannya yang menghilang 5 bulan lalu di jalan yang sama. Saat itu, keluarganya mengira Aris diculik, namun jasadnya tak pernah ditemukan. Sekarang, ia tahu, Aris adalah salah satu dari menu sebelumnya. Samsul berteriak, mencoba berdiri, tapi kakinya tak menurut. Sendok itu kini menyendokkan potongan daging keras yang hampir seperti tulang lunak. Bau amis dan besi memenuhi rongga mulutnya. Ia menatap ke mangkuknya dan melihat potongan kuku tangan manusia mencuat dari kuah soto. Tiba-tiba semua lilin padam. Warung menjadi gelap, tapi suara tetap ada. Napas, geraman,
bisikan, dan suara Bu Inem yang bergema entah dari mana. Menu terakhir harus ditutup dengan perjanjian darah. Mas Samsul, kau sudah makan, maka kau juga akan dimakan. Cahaya kembali perlahan. Tapi ini bukan cahaya lilin, melainkan cahaya merah, seperti api yang menyala dari bawah lantai. Retakan demi retakan muncul di lantai kayu, menampakkan bara yang menyala. Dari lubang-lubang itu, tangan-tangan kurus mulai keluar lagi, meraba-raba udara. Tapi kini, yang muncul bukan hanya tangan. Satu persatu kepala bermata putih, lidah terjulur, muncul dari lantai. Mereka melolong, mereka menangis, mereka tertawa, dan mereka semua mengenakan apron kotor, seperti para juru masak neraka. Samsul terjatuh dari kursi. Mangkuk sotonya pecah, tapi isi di dalamnya tetap utuh, dan sekarang mulai bergerak. Potongan jari itu berdenyut. Kuku-kuku itu mencakar dasar mangkuk. Bahkan kuah merahnya mengalir sendiri ke lantai, menyusuri celah papan menuju altar tempat boneka-boneka dipajang. Meja 1 sudah selesai. Suara Bu Inem terdengar seperti dari balik tanah. Sekarang kita lanjut ke meja 2. Samsul merangkak, mencoba menjauh, tapi satu tangan mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menoleh, seorang anak kecil, dengan wajah hitam legam dan mata putih polos, memeluk kakinya erat-erat. Ayahku juga makan di sini dulu, katanya. Lalu dia menghilang seperti kamu nanti. Samsul menjerit dan menendang, lalu berlari ke arah pintu. Tapi pintu warung tak lagi terbuat dari kayu, melainkan dari gigi-gigi besar yang saling mencengkeram. Seolah-olah ia sedang berada di dalam mulut raksasa. Ia berbalik dan melihat satu meja kini bersih. Boneka yang tadinya ada di sana, dengan wajah Samsul, sudah hilang. Sebagai gantinya, ada satu piring kosong dan sebuah potongan kertas kecil bertuliskan, "Tamu selanjutnya, Anda." Seluruh ruangan mendadak senyap. Sosok-sosok makhluk memasuki warung satu persatu. Mereka duduk, bersiap makan. Mereka tertawa, saling berbisik. Dan di tengah-tengah mereka, Bu Inem berjalan anggun membawa satu nampan berisi kepala manusia yang masih meneteskan darah hangat. Kepala itu menatap Samsul dengan tatapan sayu. Kepala itu adalah dirinya sendiri. Samsul berdiri gemetar di tengah warung yang kini tak lagi menyerupai tempat makan, melainkan altar pengorbanan. Dinding-dindingnya berdenyut seperti daging hidup, berlumur darah yang merembes dari celah-celah. Meja-meja berubah menjadi batu nisan dengan ukiran nama-nama samar. Di atasnya, mangkuk-mangkuk soto terus mengepul, seperti tak pernah habis, abadi. Semua makhluk di dalam warung menatapnya. Yang satu bermata 5, yang lain tak berkepala namun tertawa. Mereka bukan manusia, bukan hantu biasa. Mereka adalah pelahap jiwa, entitas dari dunia bawah yang dipanggil oleh ritual pesugihan lewat makanan. Bu Inem berdiri di tengah ruangan, anggun dengan kebaya berdarah dan senyum yang tak berubah sejak awal. Tapi kini kulitnya retak. Dari sela-selanya keluar cacing dan larva yang menjalar ke lantai. Matanya membiru seperti kaca mati, dan suaranya berat, bergema seperti dari dasar sumur. Kau tidak akan bisa pergi, Samsul. Kau telah menyantap bagian dari kami. Maka bagianmu kini milik kami. Samsul mencoba berteriak, tapi tenggorokannya terasa mengeras. Ia menyentuh wajahnya, kulitnya mulai retak, seperti tanah kering. Dari balik kuku jarinya, darah hitam menetes. Matanya kabur, dan jantungnya berdetak semakin pelan, seakan ikut ditarik ke dalam panci besar yang kini mendidih di tengah ruangan. Lalu, dari dalam kabut asap soto yang menyelimuti seluruh warung, muncul sosok-sosok lain. Sosok-sosok yang membuat Samsul tersungkur lemas. Ia melihat mereka, orang-orang yang hilang di sepanjang jalan itu. Seorang sopir truk yang wajahnya penuh luka bakar. Seorang wanita hamil dengan tali pocong melilit leher. Seorang anak remaja yang pernah diberitakan lenyap saat mudik. Mereka semua duduk di meja masing-masing, dalam wujud boneka atau bayangan. Mereka menangis, tapi tak bisa pergi. Aris, anak kecil yang wajahnya kini semakin mirip dengan boneka satenya,
berbisik lirih padanya. "Kalau Mas Samsul bisa keluar, ceritakan tentang kami, biar nggak ada yang masuk warung ini lagi." Dengan sisa kekuatannya, Samsul meraih boneka dirinya sendiri yang tergeletak di bawah meja. Ia menggenggamnya erat-erat dan mulai membacakan ayat suci yang masih ia ingat. Setiap kata membuat makhluk-makhluk itu menjerit. Bu Inem menggeliat, tubuhnya mulai melepuh, dan lantai warung bergetar hebat. Tapi tiba-tiba, dari dalam boneka, muncul cahaya putih. Cahaya itu menusuk udara, membelah kegelapan. Samsul merasakan tubuhnya terangkat. Semua makhluk melolong. Warung itu runtuh, dan suara Bu Inem melengking marah. "Kau tak bisa lari, Samsul. Kau bagian dari masakanku. Kau sajian terakhirku." Ledakan cahaya menyilaukan menyambar segalanya. Dan lalu hening. Samsul terbangun di pinggir jalan. Hujan telah berhenti. Mobilnya terparkir tak jauh, dengan lampu masih menyala. Ia menggigil. Tubuhnya basah, tapi warung Bu Inem tak ada. Ia berdiri perlahan, mendekati tempat di mana warung itu seharusnya berada. Yang ia temukan hanyalah gundukan tanah basah, dengan papan kayu tua bertuliskan, "Warung makan Bu Inem tutup selamanya." Namun, saat ia hendak masuk ke mobil, ia melihat sesuatu tergantung di spion, sebuah boneka kecil. Boneka itu adalah dirinya, tapi kali ini tersenyum. Samsul membuangnya sejauh mungkin, tapi sebelum ia menyalakan mobil, radio menyala sendiri. Suara Bu Inem terdengar samar, lembut seperti biasa. "Selamat kenyang, Mas Samsul. Sampai jumpa di menu selanjutnya." Lampu mobil padam, mesin mati. Di kaca spion belakang, warung itu muncul kembali, utuh, menyala, dan terbuka seperti menanti pelanggan baru. Samsul berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Jalan itu sunyi kembali, hanya suara jangkrik dan bau kemenyan yang tertinggal. Dan malam itu, satu nama lagi hilang dari daftar penduduk. Sementara satu sajian baru telah siap disantap.